Shinta News and Talk. Bu Dwi Korita, bagaimana tanggapannya dari, ini kan berita viral ya Bu, mengenai potensi tsunami 20 meter. Dari BMKG sendiri bagaimana penjelasannya? Jadi sebetulnya beberapa penelitian telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang berbeda-beda sejak beberapa tahun yang lalu dengan metode pendekatan dan asumsi yang berbeda-beda, namun hasilnya ternyata kurang lebih sama, yaitu ini potensi terjadinya tsunami yang dibangkitkan oleh gempa bumi megatrust yang dapat mengakibatkan gelombang dengan ketinggian maksimum. Ini maksimum, jadi skenario terburuk setinggi 20 meter dan dalam waktu kurang lebih 20 menit setelah kejadian gempa. Artinya apa? Artinya kalau lahan yang ada di pantai ketinggiannya lebih dari 20 meter, berdasarkan penelitian ataupun modeling tersebut itu relatif aman. Bukan berarti seluruh pantai akan digulung oleh gelombang tsunami 20 meter. Jadi sebetulnya penelitian itu penting, dibutuhkan untuk memperkuat sistem mitigasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Jadi BMKG membutuhkan informasi tersebut untuk merancang, menguatkan desain peringatan dini. Dan itu sudah dilakukan sejak tahun 2008. Sebetulnya sistem monitoring gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang dibangun pemerintah Indonesia di BMKG sejak tahun 2008 itu antara lain disiapkan untuk mengantisipasi kejadian yang seperti hasil penelitian tadi. Jadi menurut kami itu tidak perlu membuat masyarakat panik, karena mohon maaf di kalangan para peneliti dan kalangan para pelaku operasional mitigasi bencana geologi itu adalah konsep utama yang sejak dulu itu kami pakai sejak tahun 2008. Jadi mohon agar ini menjadikan motivasi bagi kita untuk lebih serius dalam menyiapkan bagaimana merespons peringatan dini. Karena monitoring dan peringatan dini ini sudah cukup lama, 10 tahun lebih disiapkan, yang masih menjadi PR bagaimana menyiapkan respon pemerintah daerah dan masyarakat agar dapat dengan tepat menyelamatkan diri setelah mendapat peringatan dini. Dan itu harus dilakukan dengan upaya-upaya beberapa hal, antara lain menyiapkan peta-peta evakuasi, jalur evakuasi, tempat evakuasi, ataupun juga menyiapkan tata ruang itu agar tidak dilakukan pada membangun di zona-zona yang itu dalam kondisi ketinggian kurang dari 20 meter. Jadi kita tetap bisa beraktivitas di pantai, masih tetap bisa ada wisata, bisa ada pertanian, perkebunan, berbagai aktivitas, asal memperhatikan zona bahaya itu. Jangan sampai berada pada daerah yang lebih rendah dari 20 meter. Kita bisa di situ, tetapi harus siap sewaktu-waktu apabila ada peringatan dini, segera menuju jalur evakuasi. Hal ini dilakukan di banyak negara, seperti di Hawaii ya, Hawaii itu bagian dari Amerika, yang juga rawan tsunami, bahkan mungkin lebih, karena di sana pulaunya relatif lebih kecil ya. Tetapi mereka tetap ada kegiatan wisata juga maju, kegiatan yang lain juga tetap maju, karena sistemnya dan masyarakatnya sudah disiapkan sewaktu-waktu ada peringatan dini, sudah ada jalur-jalur evakuasi menuju ke tempat-tempat evakuasi. Dan tata ruangnya sedapat mungkin diatur untuk tidak berada secara permanen di zona bahaya tsunami tersebut.
Demikian, Mbak. Baik, Bu, sebelum saya tanya mengenai peringatan dini, di sini kan yang terpenting adalah masyarakat perlu melakukan upaya mitigasi. Nah, bagaimana masyarakat sejauh ini ketika mereka mendapatkan upaya mitigasi tersebut? Jadi sebetulnya di Indonesia ini sejak kejadian gempa bumi di Aceh dan mengakibatkan tsunami, yang kurang lebih kondisinya mirip dengan hasil penelitian tadi. Akibat dari gempa yang ada di zona megatrust dan membangkitkan tsunami dalam waktu 20 menit setelah gempa dan ketinggiannya kurang lebih sama. Nah, saat itu di Indonesia sangat gencar melakukan edukasi masyarakat. Hampir semua pihak melakukan hal itu. Terutama saat itu didukung oleh, waktu itu namanya masih Bakornas, Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana ya waktu itu. Dan bahkan melahirkan undang-undang penanggulangan bencana. Sehingga motor untuk mitigasi bencana ini adalah BNPB, didukung oleh berbagai lembaga, seperti antara lain BMKG, kemudian ada perguruan tinggi, ada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, ada LIPI, dan ada berbagai pihak LSM. Waktu itu sangat sangat antusias, bahkan kurikulum yang terkait dengan penanggulangan bencana ada masuk waktu itu di SD, SMP sampai SMA. Kebetulan saya adalah yang mendapat tugas saat itu untuk membantu penyusunan kurikulum. Nah, namun nampaknya makin lama itu makin melemah. Nah, lalu ada upaya penguatan lagi sekitar tahun 2009, 2010 itu dikuatkan lagi. Nah, tapi lama tidak ada bencana, lemah lagi. Dan seterusnya. Jadi siklusnya itu, sejak kejadian di bencana Aceh, kesungguhan ini pasang surut. Nah, sehingga poin itu yang harus kita upayakan bersama. Dengan koordinasi dari Badan Penanggulangan Bencana, kita semua pihak harus mendukung agar pemerintah daerah dapat lebih berdaya bersama masyarakatnya untuk menyiapkan mitigasi tersebut. Iya, Bu, kalau di sini kan berarti memang perlu harus ada peringatan dini yang masyarakat juga mereka perlu tahu. Bagaimana dengan peringatan dini tsunami sendiri yang dimiliki oleh BMKG? Peringatan dini tsunami ini adalah milik Indonesia yang kebetulan dioperasikan 24 jam oleh BMKG. Nah, dari peringatan dini ini kami juga terus melakukan upaya untuk edukasi masyarakat bersama BNPB, antara lain melalui sekolah lapang gempa, yaitu melatih masyarakat termasuk yang di Palu, Mbak. Jadi Palu itu adalah daerah yang sudah disiapkan sejak dini, sejak tahun 2009, sewaktu-waktu akan mengalami gempa bumi dan tsunami. Saat itu bersama pemerintah daerahnya dan DPR-nya sangat mendukung saat itu, dengan sekolah-sekolah, dengan masyarakat, kita lakukan sejak tahun 2009, mungkin sampai 2014. Tapi tidak ada kejadian bencana apapun. Dan setelah itu, kami melakukan di daerah yang lain, tidak lagi di Palu, kan Indonesia sangat luas. Nah, barangkali hal itu yang mengakibatkan menjadi kendor, apalagi ada pergantian beberapa pimpinan daerah. Dan terus terang kesiapan ini sangat tergantung pada pimpinan daerahnya. Apabila sangat mendukung, maka masyarakat juga sangat semangat. Nah, ini kami amati sejak tahun 2005. Jadi upaya ini. Nah, di BMKG juga melakukan, karena BMKG ini kan ada di seluruh wilayah Indonesia, stasiun-stasiunnya. Itu bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan hal tersebut. Tapi yang harus ditingkatkan, saat kami memberikan peringatan dini, itu kan disampaikan melalui BNPB dan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah di kota, kabupaten, atau provinsi yang terdampak. Nah, ternyata saat peringatan dini ini disampaikan, itu ternyata ini tidak selalu ada petugas di pemerintah daerah
yang siap menerima peringatan itu untuk disebarluaskan ke masyarakat. Karena wewenang untuk menyebarluaskan ke masyarakatnya itu ada menurut undang-undang dan menurut peraturan presiden, wewenangnya ada di pemerintah daerah. Nah, jadi kami bertugas menyampaikan informasi ini sampai ke pemerintah daerah seketika dalam waktu 3 sampai maksimum 5 menit. Setelah itu harus diputuskan oleh pemerintah daerah apakah harus evakuasi atau tidak. Dan tentunya harus disebarluaskan informasi ini ke masyarakatnya. Nah, poin ini yang masih harus ditingkatkan karena antara lain tidak seluruh pemerintah daerah itu siap 24 jam. Nah, ini kami sudah mendiskusikan, mengatur dengan BNPB dan Menteri Dalam Negeri. Jadi sudah ada perhatian di sana, tapi masih dalam upaya. Dan juga untuk menyiapkan jalur evakuasi. Jadi kalau sudah ada peringatan dini, itu harus tahu apa yang dilakukan. Antara lain, kalau memang harus evakuasi, ya pemerintah daerah dengan petugas-petugasnya harus menyiapkan masyarakatnya untuk melakukan evakuasi. Harus jelas jalurnya lewat mana, tempatnya menuju kemana. Bahkan peta-peta jalur evakuasi ini harus disebarluaskan sebelum kejadian. Dan BNKG bersama BPBD selama ini berupaya untuk mendukung, membantu pemerintah daerah agar mampu melakukan hal itu. Jadi kami tidak boleh lepas tangan loh, itu tanggung jawab pemerintah daerah. Tidak, itu tanggung jawab bersama. Sehingga kita saling sinergi bahu-membahu. Namun poin ini belum sepenuhnya berhasil. Kami masih berjuang untuk mewujudkan hal itu. Sehingga kami juga terus berupaya mengadvokasi bersama BNPB dengan BPBD agar kesiapan ini harus segera dilakukan. Apalagi dalam masa pandemi COVID. Dalam masa pandemi COVID, kita harus mencegah jangan sampai kejadian bencana ini justru menyebarluaskan wabah. Oleh karena itu, proses evakuasi harus disiapkan agar seandainya terjadi evakuasi, harus selalu menjaga jarak, harus selalu menerapkan protokol kesehatan dalam evakuasi. Tempat evakuasi juga harus disiapkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Dan sedapat mungkin, zona-zona yang rawan gempa dan tsunami bukan menjadi pusat untuk merawat pasien COVID. Sehingga pasien ini harus dicegah terkena bencana. Sehingga kalau sampai pasien itu terkena bencana, dampaknya bisa menyebarkan wabah atau penderitaan ini bisa tersebar ke masyarakat lainnya. Demikian. Ya, Bu, ini kan penelitian dari beberapa peneliti ya mengenai adanya potensi tsunami setinggi 20 meter. Nah, kalau dari sistem peringatan dini tsunami sendiri, apakah ini juga bisa menghitung cepat, Bu, sinyal gelombang gempa bumi, kemudian posisinya, magnitudo gempa bumi tektonik, sampai kapan waktu datangnya tsunami? Ini berarti bisa diketahui juga? Betul sekali. Sejak tahun 2008, memang asumsi yang kita pakai adalah asumsi terburuk ya. Adalah seperti hasil penelitian itu. Gempa megatrust seperti di Banda Aceh dengan ketinggian gelombang kurang lebih 20 meter dan waktu datangnya gelombang kurang lebih 20 menit. Memang itu yang disiapkan untuk kondisi terburuk. Sehingga telah dipasang sensor-sensor gempa bumi terutama untuk menghadang ini sinyal-sinyal gempa dari megatrust ataupun dari patahan-patahan aktif yang ada di darat. Dengan menerapkan Internet of Things, tapi tahun 2008 itu belum ada istilah Internet of Things, tapi sekarang itu diberi nama Internet of Things. Kita terapkan sistem tersebut untuk seketika menangkap sinyal-sinyal gelombang gempa dan menghitung matematis secara cepat dalam waktu kurang dari 2 menit bisa diketahui posisi epicenter atau pusat gempa itu ada di mana, pada kedalaman berapa,
magnitudonya berapa besar, dan seketika dimodelkan secara matematis untuk memperkirakan apakah gempa tersebut berpotensi menimbulkan tsunami. Sehingga apabila ternyata hasil modeling dan perhitungan mengatakan berpotensi tsunami, akan diketahui ketinggian gelombang berapa dan waktu datangnya tsunami berapa. Nah, sehingga dalam waktu kurang dari 5 menit ya, atau maksimum 5 menit, akan dapat segera disampaikan peringatan dini ke pemerintah daerah, ke BNPB dan BPBD, ataupun TNI dan Polri, serta berbagai media untuk menyebarluaskan informasi itu. Sehingga apabila pemerintah daerah telah menerima informasi itu dalam waktu 5 menit, maka dapat segera memutuskan apakah masyarakat harus dievakuasi atau tidak. Itu tergantung ketinggian tsunami yang diprediksi. Apabila kurang dari 0,5 meter, tentunya itu tidak perlu evakuasi. Tetapi kalau 0,5 meter sampai 3 meter, nah ini perlu diputuskan oleh otoritas daerah. Atau kalau lebih dari 3 meter, tentunya itu harusnya evakuasi. Nah, jadi sebetulnya sistem yang disiapkan itu memang untuk menjaga agar kemungkinan terburuk itu bisa terantisipasi. Tetapi sekali lagi, secanggih apapun sistemnya, kalau tidak ada petugas yang menjaga di tempat operasional di daerah, informasi itu akan sia-sia. Sehingga kami sebagai backup juga menyebarluaskan melalui sosial media, radio, televisi, ataupun SMS. Jadi secara otomatis apabila kita berada pada lokasi yang rawan, akan menerima SMS bahwa terjadi gempa bumi dengan kekuatan sekian dan potensi tsunami atau tidak. Nah, ini terima kasih kepada Kominfo yang telah membantu mendukung adanya SMS otomatis bagi siapapun yang membawa HP yang berada pada lokasi rawan tersebut. Demikian. Iya, baik. Bu, kalau mengingat dengan adanya gempa yang terjadi di beberapa waktu yang lalu dan juga mungkin prediksi yang akan datang, wilayah mana saja di Indonesia yang memang rawan? Kalau untuk gempa, mohon maaf, ini kami harus menyampaikan juga. Sebetulnya informasi ini sudah disampaikan berulang-ulang. Sebagian besar wilayah Indonesia ini rawan gempa bumi. Sebagian besar. Kecuali yang relatif, ya ada gempa juga di sana, tetapi relatif jarang ya kejadiannya, datanya juga kami rekam terus, relatif jarang dan kekuatannya juga tidak merusak. Itu relatif paling aman itu di Kalimantan. Tapi kalau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, Maluku, beberapa wilayah tersebut memang rawan, hanya intensitas guncangannya berbeda-beda. Tergantung pada kondisi batuan dan tanah setempat dan juga kondisi geologis setempat. Demikian. Iya, berarti ini memang karena wilayah-wilayah yang sering terjadi gempa itu memang ada pergerakan lempeng di sana ya, Bu? Betul. Jadi ini juga mohon dibantu oleh Eltinta. Jangan sampai beritanya membuat masyarakat panik. Dikatakan bahwa tumbukan lempeng Samudra Hindia yang menunjam masuk di bawah lempeng benua Asia itu telah terjadi. Nah, ini sebenarnya bukan berita. Itu adalah memang kodratnya Indonesia ini terbentuk akibat adanya tumbukan lempeng tadi. Jadi kepulauan Indonesia ini bisa muncul di permukaan air laut itu karena lempeng Samudra Indonesia menunjam masuk ke bawah lempeng benua Asia, dan dari arah timur lempeng Samudra Pasifik juga menunjam masuk di bawah lempeng benua Asia. Dari arah utara timur laut lempeng Filipina juga menumbuk ke arah Indonesia juga. Sehingga Indonesia ini pulaunya kan unik ya bentuknya itu.
itu karena produk dari tumbukan-tumbukan lempeng. Tetapi informasi ini jangan dikemas menimbulkan kehebohan dan kepanikan, karena itu hal biasa. Kalau itu tidak terjadi, kepulauan Indonesia ini nggak akan muncul ke permukaan air laut. Jadi masih berada di dasar laut. Tapi gara-gara tumbukan itu, kita muncul ada yang dalam bentuk gunung api, pulau gunung api, atau pulau akibat tekukan-tekukan lempeng tadi. Jadi hal itulah yang masih berlangsung sejak jutaan tahun yang lalu. Jadi ibaratnya ini adalah kodrat takdir ya dari alam itu. Sejak jutaan tahun yang lalu sampai sekarang masih terjadi. Kalau tidak terjadi, berarti kehidupan ini bisa mandek. Jadi memang saat ini masih terjadi tumbukan-tumbukan lempeng tadi. Dan itulah yang menimbulkan goyangan-goyangan atau pelepasan energi yang kita kenal sebagai gempa bumi. Dan itulah yang membuat daerah Indonesia ini rawan gempa dan banyak muncul gunung api. Dan karena juga merupakan lautan, kita memiliki wilayah laut, dan gempa-gempa itu bisa terjadi di dasar laut. Apabila gempa itu terjadi di dasar laut dengan patahan, akibat patahan yang ada arah vertikalnya, maka sebagian dari volume air laut ini akan terhentak ke atas. Dan itu membangkitkan gelombang tsunami. Bisa juga apabila gunung-gunung api yang ada di laut mengalami erupsi, dapat juga membangkitkan gelombang tsunami. Atau apabila lereng gunung itu akibat erupsi lalu longsor, dapat juga membangkitkan gelombang tsunami. Jadi itulah semuanya yang mengkondisikan wilayah kita, sehingga kita harus berusaha dengan teknologi dan edukasi untuk mengantisipasi dan menyiapkan semuanya itu. Jadi karena yang mengalami nasib ini itu tidak hanya Indonesia, banyak negara lain yang berada di cincin api itu mengalami, seperti Jepang juga tadi saya katakan, bahkan Amerika pantai baratnya juga mirip seperti itu. Lalu juga Hawaii juga seperti itu. Jadi ya tinggal kita berupaya untuk mitigasi setepat mungkin. Ya, nah Bu Dikorita, ini ada pertanyaan kami terima dari Ibu Mia. Benar nggak sih Bu, kalau gempa kecil-kecil itu lebih baik daripada tidak terjadi gempa sama sekali? Karena wilayah yang tidak pernah gempa sama sekali dikhawatirkan dapat ada gempa megatrust. Jadi sebetulnya jadi gini ya, mungkin yang harus diluruskan adalah gempa megatrust. Itu adalah gempa yang diakibatkan oleh tumbukan lempeng, khususnya Samudra Hindia, lempeng. Jadi dasar laut Hindia itu lempengnya, dasar lautnya itu bergerak menumbuk masuk di bawah Pulau Sumatera, kemudian juga di bawah Pulau Jawa. Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu kita anggap bagian dari benua Asia ya. Lalu Bali sampai Nusa Tenggara, kemudian sampai Papua. Nah, dikatakan megatrust. Trust itu artinya patahan naik. Patahan naik itu jadi begini, akibat tumbukan itu, lalu bagian bawah lempeng atau bagian dari lempeng Asia, tepatnya di bawah Sumatera, Jawa, Bali, dan seterusnya, itu tertekuk ya, karena ketumbuk masuk ke bawah, sehingga bagian dari lempeng, ujung lempeng yang tertumbuk itu terlipat. Akibat dari lipatan, apabila tumbukannya berjalan terus, mendorong terus, lalu lempeng yang terlipat itu akan patah. Patahnya arahnya ke arah naik atau patahan naik. Inilah yang disebut sebagai trust. Nah, dikatakan mega karena ukuran zona yang tertekuk atau akhirnya patah naik itu ukurannya sangat panjang dan luas. Bayangkan ukurannya kurang lebih dari arah barat, mulai dari Aceh ya. Maaf, ini kan zonanya di sebelah barat Sumatera, kemudian membelok di sebelah
selatan Jawa sampai Nusa Tenggara, Papua ya. Nah, itu kan berarti panjangnya kan ribuan kilometer dari arah utara Sumatera ya, baratnya, tapi mulai dari Aceh ya, itu terus memanjang sampai ke Lampung. Dari Lampung belok terus memanjang sampai ke Jawa, Bali, Nusa Tenggara sampai ke Papua. Itu kan ribuan kilometer dan lebarnya ada puluhan kilometer. Nah, sehingga luasannya itu sangat luas, ribuan kilometer. Itu zona yang merupakan zona rentan mengalami gempa-gempa. Karena akibat tekukan tadi, ya, itu terjadi patahan dan saat patah akan terlepas energi dari dalam bumi. Yaitu energi itu akibat desakan dorongan pergerakan lempeng samudra tadi. Nah, jadi zona yang rentan mengalami patah dan rentan untuk melepaskan energi yang dikenal sebagai gempa bumi, itulah yang disebut zona keras atau patahan naik yang ukurannya sangat luas, disebut mega. Itulah yang dikatakan megatrust. Dan gempa yang terjadi di zona megatrust ini dikatakan gempa megatrust. Dan ini diprediksi atau diperhitungkan oleh para pakar, kekuatannya bisa macam-macam. Tidak harus selalu tinggi sampai 9. Jadi apabila terjadi penguncian, jadi untuk patah itu tidak bisa seketika patah. Kadang-kadang terganjal ya. Namanya lempeng batuan itu kan tidak homogen. Ada fragmen-fragmen batuan, ada blok-blok batuan yang kadang-kadang mengganjal atau mengunci untuk pergeseran itu terjadi. Jadi mengunci, menahan, mengerem terjadinya patahan. Saat terjadi kuncian, itu berarti energi itu tersimpan, tidak bisa lepas. Apabila terkuncinya semakin lama, ya, terkuncinya semakin lama, maka energi yang tersimpan semakin besar. Dan bisa benar dikatakan apabila kunci itu lepas, maka energi yang dilepaskan akan menjadi besar. Tetapi tidak selalu demikian, karena alam itu tidak selalu seragam. Bisa saja ada bagian yang tidak terkunci, jadi lepas. Saat patah, energi langsung lepas. Nah, saat kejadian itu benar, gempanya, energinya tidak sekuat energi saat patahan itu sebelumnya terkunci. Jadi di zona megatrust bisa terjadi gempa dengan kekuatan yang besar apabila proses penguncian itu berlangsung lama, atau apabila tidak terjadi penguncian, lepas dengan kekuatan yang tidak besar. Bisa kekuatannya hanya 6, mungkin kurang ya, kurang dari 6 magnitudo, atau bisa juga mencapai 9. Itu yang dimodelkan beberapa peneliti itu sampai 9 itu karena asumsinya terjadi penguncian beberapa segmen. Jadi karena luasnya zona megatrust itu, maka terbelah-belah menjadi beberapa atau terbagi menjadi beberapa segmen. Kan tidak bisa utuh. Jadi ada terbelah-belah, terbagi-bagi. Nah, dari segmen-segmen itu ada yang terkunci. Selama beberapa puluh tahun atau beberapa ratus tahun tidak mengalami pergeseran. Nah, itu yang dikhawatirkan. Demikian. Baik. Singkat Bu, mungkin ada imbauan yang disampaikan untuk pendengar El Sinta? Iya, jadi sebetulnya penelitian-penelitian itu bukan sesuatu untuk dibuat panik ya, dikhawatirkan. Karena penelitian itu sebetulnya merupakan suatu pemodelan, asumsi-asumsi untuk menyusun skenario terburuk, mitigasi apa yang harus dilakukan. Misalnya tahu akan terjadi gelombang tsunami sekian meter dalam waktu sekian menit, maka sistem mitigasi dan peringatan dini bisa disiapkan. Nah, tetapi kita juga harus arif dalam membaca atau menulis berita. Ini juga mohon bantuan. Jangan sampai hasil penelitian ini konteksnya dibuat
menegangkan. Nah, jadi mohon konteksnya disusun sedemikian rupa untuk memberikan edukasi dan mendorong kesiapan. Jadi semacam itu. Kita harus hati-hati. Dan biasanya isunya itu rutin, Mbak. Setiap tahun tuh, ini sekarang sudah heboh. Tunggu aja tahun depan ini akan heboh lagi. Yeah. Meskipun kami terus melakukan sosialisasi, saya tidak tahu ini fenomena komunikasi publik ya. Ceritanya sama. Selalu setiap tahun muncul cerita yang sama dan orang itu seakan-akan baru mendengar. Padahal itu sudah disampaikan beberapa tahun sebelumnya juga. Demikian. Baik, kalau begitu. Mohon dibantu ini. Iya. Terima kasih. Yang terpenting masyarakat jangan terlalu khawatir dan tetap mengikuti apa yang disampaikan pemerintah ya, Bu. Betul Baik. sekali. Ya. Terima kasih Bu Dwi Korita penjelasannya, Ibu. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang.